Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Baik, anak-anak sekalian, semalam kita sudah membahas tentang Asmaul Khamsah, ya. Baik. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran baru, saya rasa ada bagusnya kalau Ustadz menanyakan sedikit tentang pelajaran kita kemarin, ya. Baik. Saya mau tanya dulu, absennya ada? Oke, nggak ada ya. Baik, antum, coba saya tanya dulu. Berapa kondisi kata dalam bahasa Arab atau berapa jenis i'rab yang kita pelajari semalam? Jangan buka buku. Jangan buka buku. Ada berapa kondisi kata dalam bahasa Arab atau ada berapa jenis i'rab dalam bahasa Arab? 5. Sebutkan satu aja sebutkan. Nasab, oke, tandanya? Ayo, tandanya nasab, betul. Nasab adalah salah satu jenis i'rab atau salah satu keadaan kata dalam bahasa Arab. Apa tandanya? Tandanya? Ada tanda waw. Salah. Hanif, masih ingat pelajaran semalam? Coba sebutkan salah satu kondisi kata dalam bahasa Arab atau sebutkan salah satu jenis i'rab. Al-jazmu. Ya, tandanya sukun. Coba antum maju ke depan, tulis contohnya. Nggak apa, maju, tulis contohnya. Lama ya. Oke, udah. Coba saya tanya, yang semalam nggak hadir atau yang semalam dia online, antum ada dengar? Nggak ada? Siapa yang dengar semalam, yang online semalam? Kurang ngerti? Ayo dah, taib. Ini Ustadz nggak bisa murojaah, nggak bisa ngulang pelajarannya lagi ya, karena kita mau lanjut terus. Oke, iya udah. Karena banyak yang gimana ya, istilahnya, ya kita tetap harus lanjut. Jadi nggak bisa Ustadz ulang-ulangi terus pelajaran. Jadi kita harus lanjut ke judul selanjutnya. Kalau nggak jelas nanti dengarkan lagi rekamannya. Nah, sekarang kita coba lihat bukunya di halaman 7. Sorry, bukan halaman 7, halaman 23, judul nomor 7. Halaman 23, Al-Maksur. Perhatikan bukunya ya, perhatikan bukunya. Isim maksur adalah isim yang berakhiran alif lazimah atau alif yang tetap. Contohnya Al-Fata, Al-Mustafa, Al-Huda, Musa, dan Isa. Oke, coba lihat di situ dari kata Al-Fata sampai kata Isa. Ada huruf alif apa enggak di situ? Ada atau enggak? Di mana? Di awal. Perhatikan ya. Yang dimaksud dengan isim maksur, lihat Ustadz dulu, jangan lihat bukunya. Lihat Ustadz dulu. Yang dimaksud dengan isim maksur itu bukan alif di depannya. Kalau alif di depan itu, sekarang Ustadz tanya kata Musa dan kata Isa. Ada nggak alif di depannya? Berarti kalau gitu dia bukan isim maksur karena nggak ada alifnya. Benar kan?
Nah, sementara di sini dibilang isim maksur adalah isim yang berakhiran. Kalau berakhiran itu posisinya di mana? Di akhir. Di akhir kata al-fata ada alif atau enggak? Enggak ada. Enggak ada atau enggak? Nah ini perhatikan. Antum nampak pada kata al-fata huruf ya di akhirnya, ya, ada titiknya atau enggak? Enggak ada kan? Nah, ya yang tidak ada titik itulah yang disebut dengan alif. Paham ini? Huruf ya yang enggak ada titiknya di akhir kata al-fata itulah yang dimaksud dengan alifnya. Paham di sini? Itu namanya alif maksurah. Namanya alif maksurah. Nah, kita baca di kata di bawahnya. Alif yang terletak di akhir isim-isim tersebut disebut alif lazimah karena tetap. Ya. Jadi dia bisa disebut dengan alif lazimah, bisa juga disebut dengan alif maksurah. Ya. Paham ya di sini? Jangan ngantuk-ngantuk. Ini udah ngantuk. Baik. Perhatikan lagi, tidak bisa berubah atau dibuang. Oke. Berarti perhatikan kata al-fata tadi. Al-fata, tengok di sini. Ini namanya alifun maksuratun, atau sebutan lainnya alifun lazimatun. Ini kalau mau ditulis boleh. Ya. Nah, ini alifnya ini nggak boleh dibuang. Alifnya ini nggak boleh dibuang. Jadi nggak boleh antum tulis kata al-fatah. Nah, ini salah. Paham nih? Makanya disebut lazimah. Lazimah itu artinya selalu ada atau tetap ada. Paham ya di sini? Itulah kenapa disebut dia dengan nama alifun lazimah. Paham ya di sini? Baik, kita sambung. Tidak bisa berubah atau dibuang, mengingat alif tersebut termasuk huruf asal. Intinya dia nggak boleh dibuang. Paham antum? Baik, lanjut. Berbeda dengan alif musanna seperti waladani atau baitani. Alif tersebut adalah zaidah atau tambahan sebagai tanda musanna dan bukan huruf asal. Nah, ini nggak terlalu penting, Yang penting alif maksurah itu alifnya nggak boleh dibuang. Paham ya di sini? Nah, taib. Lihat halaman selanjutnya, halaman 24. Al-mangkus. Lihat situ. Isim mangkus adalah setiap isim yang berakhiran yaun lazimatun. Apa arti lazimah tadi artinya? Tetap. Ya, tetap atau artinya harus selalu ada. Nah, berarti ada isim yang akhirnya huruf ya dan ya-nya itu harus selalu ada. Nah, contohnya lihat kata mana penghapusnya? Nah, perhatikan ya. Contohnya di situ ada kata al-hadi. Tengok di bukunya iya-nya juga nggak ada titik kan? Iya kan? Nah, tapi kenapa yang ini iya-nya dikatakan huruf ya, sementara yang ini dikatakan alif? Alasan tahu kenapa? Kenapa ini disebut ya? Karena huruf sebelum ya barisnya baris kasroh. Maka ini disebut ya, sementara pada kata al-fatah huruf sebelum ya barisnya baris fathah.
maka ini nggak disebut ya tapi disebut alif. Sementara kata al-hadi, ya-nya juga tidak ada titik, tapi huruf sebelum huruf ya, yakni huruf dal, barisnya baris kasroh, maka ya ini disebut ya, bukan disebut alif. Bisa dipahami di sini? Bisa? Ini dia. Ini namanya yaun lazimatun. Yaun lazimatun. Paham di sini ya? Baik. Kita lanjut. Oke, al-hadi, az-zani, ar-ra'i dan al-qadi. Nah, yang situ. Akhir isim-isim tersebut adalah huruf ya yang tetap dan tidak bisa berubah atau dibuang, mengingat ya tersebut adalah huruf asal. Berbeda dengan abi, baiti, daftari. Ya tersebut adalah ya mutakallim yang berarti kepemilikan saya. Itu nggak terlalu penting. Yang penting isim mangkus itu antum harus ingat isim yang akhirnya huruf yaun lazimah. Paham di sini? Isim mangkus. Oke, coba Ustaz tanya dulu. Antum, apa itu isim mangkus? Mangkus, apa arti al-mangkus tadi? Isim yang huruf akhirnya adalah ya lazimah. Antum, kalau isim maksur tadi apa? Alif lazimah. Paham ya? Baik. Nah, sekarang masuk ke judul yang ke-9 di bawahnya itu. Barisi bukunya al-ismul ladzi la yansarifu. Barisi bukunya al-ismul ladzi la yansarifu. Nah, lihat bukunya. Munsharif artinya tanwin. Ya, munsharif artinya tanwin. Lihat bukunya, jangan nulis dulu. Perhatikan dulu bukunya. Berhenti dulu, jangan nulis. Lihat buku cetaknya. Munsharif artinya tanwin. Isim ghair munsharif adalah isim yang tidak bisa dibaca tanwin. Munsharif tadi artinya tanwin. Isim ghairu munsharif atau ismul ladzi la yansharif artinya isim yang tidak bisa dibaca tanwin. Coba baca contohnya. Coba Anif bawahnya, sampingnya itu Ibrahimu. Tengok. Coba belakangnya. Yang panjang huruf apa? Baca yang bagus. Fatimatu. Antum yang paling belakang. Aisyatu. Nah, perhatikan. Jadi ada isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Coba Ustaz tanya dulu. Pintu bahasa Arabnya apa? Babun. Tanwin nggak? Tanwin. Pulpen. Qalamun. Papan tulis. Saburatun. Tanwin nggak akhirnya? Tanwin. Kelas. Faslun. Kursi. Kursiun. Jendela. Ada yang tahu? Oke. Jadi yang Ustaz sebutkan tadi, babun, faslun, saburatun, kursiun, akhirnya semuanya tanwin kan? Tapi ada beberapa kata yang tidak bisa tanwin. Contohnya tadi Utsmanu, Ibrahimu, kemudian apa lagi di situ? Fatimatu dan Aisyatu. Ini belum semua, ini cuma contoh. Ya, ini cuma contoh. Jadi ada beberapa isim yang tidak bisa ditanwin. Paham di sini? Baik, kita lihat lagi. Perhatikan bukunya, jangan ngantuk-ngantuk dulu. Fokus. Pada dasarnya isim hendaklah dibaca tanwin jika tidak terdapat alif lam. Perhatikan contohnya.
Baitun. Tengok ya. Tengok. Ini masih banyak yang nggak tahu ini. Perhatikan. Baitun apa artinya? Rumah. Lihat. Ini kata baitun, ya, ada alif lam nggak di depannya? Nggak ada. Kalau kata baitun ini nggak ada alif lam di depannya, akhirnya harus tanwin un, harus. Tapi perhatikan, kalau usah tambahkan alif lam di depannya, al, perhatikan, maka kata baitun ini nggak boleh lagi tanwin, ini nggak boleh lagi. Jadi al baitu. Paham di sini? Oke. Coba Ustadz buat kata misalnya kursiun. Coba Ustadz mau satu orang maju. Coba antum maju. Maju. Tambahkan alif lamnya. Barisi. Ya, duduk, bagus. Paham sampai di sini? Nah, jadi semua kata kalau tidak ada alif lamnya maka dia wajib tanwin. Selain ismul ladzi la yansharif. Antum tengok di situ. Kata Ibrahim, kata Utsman, kata Aisyah dan kata Fatimah ada alif lamnya atau enggak? Enggak ada. Harus tanwin harusnya kan? Kalau dari kaidah ini berarti mereka harusnya tanwin. Tapi mereka tidak tanwin walaupun tidak ada alif lamnya. Paham di sini? Antum paham? Yang lain paham? Baik. Lanjut. Tengok di situ ada kata baitun jadi al baitu, jannatun menjadi al jannatu, nabiyun menjadi an nabiyyu, kemudian ustadzun menjadi al ustadzu. Nah, perhatikan di bawah. Sedangkan isim ghairu munsharif tidak bisa dibaca tanwin walaupun tidak ada alif lam. Seperti ya, Ahmadu tidak bisa di halaman selanjutnya. Ahmadu tidak bisa dibaca Ahmadun. Nah, kan seperti saya bilang tadi kan? Kemudian Utsmanu tidak bisa dibaca Utsmanun. Kemudian Maryamu tidak bisa dibaca Maryamun. Paham sampai di sini? Baik. Ringkasan, perhatikan. Isim mu'rab berjumlah 9. Oke. Nah, ini tulis mu'rab. Mu'rab ialah tulis i'rab. Nah, di buku cetak tulis ya. Ada yang bukunya ngumpul semalam? Ada? Nggak ada. Oke, berarti tulis. I'rab atau mu'rab. I'rab atau mu'rab adalah isim-isim yang baris akhirnya bisa berubah. Baris akhirnya bisa berubah. Oke, perhatikan dulu. I'rab atau mu'rab adalah isim yang baris akhirnya bisa berubah. Siapa yang bisa buat contoh? Siapa yang bisa buat contoh?
Ada. Oke, perhatikan ya, perhatikan dulu. Antum di sini semua baca Quran? Bisa baca Quran? Bisa ya, baik. Pernah nggak antum dengar kata Allahu Akbar? Pasti pernah ya. Tiap hari antum sholat nggak? Nah, tengok kata Allah di sini. Huruf akhirnya huruf H. Barisnya apa? Dhammah. Tengok ya. Oke. Kemudian ada kata atau kalimat, ini lebih tepatnya, atau jumlah. Ini ayat ya. Innallaha alimun khabir. Tengok di sini kata Allah. Sama-sama Allah kan? Nah, kalau di sini barisnya dhammah, kalau di sini barisnya fathah. Oke. Tengok di sini kata Allah barisnya kasroh. Oke, perhatikan di sini. Berarti baris untuk kata Allah huruf H-nya itu berubah-ubah kan? Nah, untuk isim yang baris akhirnya ini bisa berubah disebut dengan nama isim mu'rab. Tulis contohnya nih. Terus di buku antum. Nah, ini bagi yang hadir semalam, Ustaz mau tanya dulu. Anip, kalau barisnya dhammah berarti kondisinya apa nih kata ini? Nggak apa-apa, lihat bukunya. Berarti kondisinya apa kalau dia barisnya dhammah? Antum hadir kan semalam kan? Nah, kalau barisnya dhammah berarti kondisi kata ini dalam kondisi apa? Ar-raf'u. Kalau ini nasab. Kalau ini yang terakhir jar. Paham antum? Nah, bagi yang belum paham apa itu ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru, nanti dengarkan rekaman di pelajaran semalam atau tengok catatan dari kawan yang hadir semalam. Antum kenapa nggak nulis? Tulis, nanti nggak tahu. Jangan malas-malas ya. Udah setahun nggak belajar, jangan udah belajar kayak gini pun malas.
Oke, selesai nulisnya. Oke, perhatikan dulu yang belum selesai, tinggalkan dulu nulisnya. Jadi antum harus ingat isim-isim, perhatikan isim-isim yang huruf akhirnya, dengarkan dulu, isim-isim yang huruf akhirnya bisa berubah. Seperti contoh ini, Allahu menjadi Allaha dan menjadi lillahi, namanya disebut dengan isim mu'rab. Apa Ustaz bilang barusan? Coba ulangi. Ayo semuanya angkat suaranya. Isim-isim yang berubah baris akhirnya disebut isim mu'rab. Paham isim mu'rab? Jadi kalau nanti ditanya dalam ujian, apa itu isim mu'rab? Jawabannya adalah isim-isim yang bisa berubah baris akhirnya. Paham di sini? Baik. Nah, sekarang lihat ringkasan. Perhatikan ya. Isim mu'rab berjumlah 9. Nah, tadi Ustaz udah jelaskan isim mu'rab itu ada. Apa arti isim mu'rab itu? Isim yang bisa berubah baris akhirnya. Nah, sekarang lihat. Isim mu'rab berjumlah 9. Yang pertama, lihat di situ. Nih yang belum catat boleh catat ya. Al-mufrad. Apa al-mufrad artinya? Wah, ini nggak ada yang belajar betulan ini. Isim mufrad. Apa arti isim mufrad? Tunggal yang jumlahnya 1. Tulis di bukunya. Tulis di buku cetaknya di sini. Mufrad 1, bikin di situ. Mufrad artinya 1. Tulis, nanti kalau nggak tahu awas ya. Kemudian al-musanna 2. Buka kurung, alif, nun, ya, nun. Ini udah bolak-balik saya kasih tahu ya. Alif, nun, koma, ya, nun. Tulis di samping musanna itu. Ini musanna. Kemudian di bawahnya jamak mudzakkar salim. Apa artinya jamak mudzakkar salim? Nah, kan buka buku lagi ke belakang kan? Jamak untuk laki-laki. Tandanya apa? Waw, nun dengan ya, nun. Tulis di bukunya. Tulis lagi di bukunya itu. Iya, ini udah pernah ditulis. Cuma kalau Ustaz tanya lagi bisa. Tulis saja biar ingat lagi antum. Tulis waw nun atau ya nun. Kalau yang ingat nggak perlu tulis. Tapi kalau nggak ingat tulis. Nanti Ustaz tanya. Nah, di bawahnya jamak muannas salim. Jamak untuk perempuan. Apa tandanya? Alif dan ta. Bagus. Yang nggak tahu tulis alif dan ta. Kemudian jamak taksir. Ini juga udah Ustaz jelaskan kemarin.
Jamak taksir itu jamak yang bentuk mufradnya, yang bentuk jamaknya berbeda dari bentuk mufradnya. Contoh misalnya kemarin Ustadz buat kata kutubun. Kutubun. Siapa yang tahu artinya kira-kira? Kataba menulis, kutubun salah. Nah, kutubun inilah contoh dari jamak taksir. Mufradnya, kalau saya bilang mufradnya berarti apa? Tunggalnya dari kata kutubun ini adalah kata kitabun. Apa artinya? Buku. Berarti kalau kutubun buku-buku. Nah, tengok bentuknya. Kitabun, kafnya baris apa? Kasroh. Ta-nya baris apa? Fathah. Ada alif kan? Oke, lihat kata kutubun. Kafnya baris apa? Dhammah. Ta-nya baris apa? Ada alifnya lagi? Beda nggak bentuk jamaknya dengan bentuk mufradnya? Beda. Itulah namanya jamak taksir. Jamak yang bentuknya sangat berbeda dari bentuk mufradnya. Beda dengan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim antum tinggal tambahkan waw dan nun. Muslimuna. Perhatikan. Ini Ustaz ulang-ulangi terus ya. Muslimuna. Ini jamak mudzakkar salim. Mufradnya adalah kata muslimun. Yang beda di mana antara ini dengan ini? Hanya ada penambahan waw dan nun setelah kata muslimun. Jauh nggak perubahannya? Nggak jauh, karena cuma menambahkan waw dan nun. Musli, sama kan? Nah, sementara ini kitabun menjadi kutubun. Jauh nggak? Jauh. Baik. Berarti jamak taksir udah tahu. Sekarang asmaul khamsah di bawahnya. Asmaul khamsah ini pelajaran semalam, ya. Ini kalau antum nggak tahu, berarti antum harus dengarkan rekaman semalam. Antum kalau malas-malas, nanti antum nggak bisa ya. Kalau antum nggak dengar-dengar pelajaran yang direkam, antum nggak akan bisa ujian nanti. Coba Anip maju depan Anip. Coba tulis satu contoh asmaul khamsah. Satu aja contoh, satu kata aja asmaul khamsah yang semalam kita pelajari. Bebas, mau yang ar-raf'u, mau yang an-nasbu, atau mau yang al-jarru. Yang penting Ustaz mau antum tulis satu kata contoh dari asmaul khamsah. Satu aja. Sini sedikit nih biar nampak nih. Bukan. Al-jarru itu kondisi katanya, kondisinya. Yang Ustadz mau itu salah satu dari asmaul khamsah. Kemarin asmaul khamsah ada berapa? Ada 5 kan? Apa aja katanya itu? Abun, akhun, hamun, fu, zu. Benar ya? 5 ya? Nah, satu contoh aja nih. Ustaz mau contoh satu asmaul khamsah. Yang antum bikin al-jarru kan? Nah, buat asmaul khamsah dalam kondisi al-jarru. Antum paham? Yang Ustaz minta sama dia antum paham apa enggak? Paham kan? Nah, coba dulu nih. Kalau antum nggak bisa, biar dia nanti yang maju. Ayo buat. Ya, al-jarru kasroh. Tapi kalau asmaul khamsah gimana semalam? Asmaul khamsah kan kaidahnya ada sendiri dia semalam, betul kan? Ayo.
Nggak tahu, duduk. Coba antum, siapa namanya? Siapa? Maju. Antum duduk nih. Kasih sama dia, Bu. Maju. Ini mesti Ustaz kasih nengok buku ya, nggak apa-apa. Ayo. Antum terserah mau buat yang dalam kondisi al-jarru atau mau buat yang lain, terserah. Yang penting Ustaz mau tulisannya jawaban yang benar. Antum bisa buat contoh? Bagus, akhuka. Oke, tulis hamzah di atas huruf alif. Hamzah di atas alif. Oke, tunggu sebelum duduk. Jawabannya benar. Ini kata akhuka adalah contoh dari asmaul khamsah dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa ini? Duduk. Nih, akhuka ini contohnya benar. Ya, ini dalam kondisi apa kata asmaul khamsah ini? Apakah dalam kondisi jazam, nasab atau bukan atau yang lain? Dalam kondisi apa ini? Al-jazmu. Coba lihat buku antum. Al-jazmu tandanya apa? Ar-raf'u. Kenapa kok lama kali antum jawabnya? Dari mana antum tahu ini ar-raf'u? Wow kan? Gitu. Perhatikan ya. Semalam itu Ustaz udah jelaskan. Kata dalam bahasa Arab itu ada 4 kondisi. Tengok. Kata dalam bahasa Arab itu punya keadaan. Yang lain yang belum datang semalam. Dengarkan ini. Biar antum nggak bingung-bingung. Perhatikan. Jangan lihat bukunya dulu. Perhatikan Ustaz. Kata dalam bahasa Arab itu punya kondisi. Ingat itu di kepala antum. Kata dalam bahasa Arab mempunyai kondisi. Kondisi yang pertama, catat nih, nggak hadir semalam. Namanya ar-raf'u. Tulis. Cepat nulisnya. Ar-raf'u. Inilah payahnya belajar online ini ya. Nanti suruh dengeri, nggak ada yang dengeri juga. Pas pelajaran kayak gini jadi ngulang-ngulang terakhirnya. Perhatikan, ar-raf'u ini kondisi kata yang pertama. Lihat. Dah, perhatikan dulu. Nanti saya suruh tulis lagi. Perhatikan dulu, jangan tulis dulu, berhenti dulu. Perhatikan. Kata itu punya kondisi. Tadi Ustaz bilang, kondisi kata dalam bahasa Arab itu ada 4. Perhatikan dulu. Yang pertama namanya ar-raf'u. Kondisi kata yang pertama dalam bahasa Arab disebut ar-raf'u. Ar-raf'u itu apa Ustaz? Ar-raf'u itu nggak usah ditanya artinya dulu. Yang jelas tandanya adalah dhammah. Jadi kalau dalam sebuah kata akhir kata itu barisnya dhammah, maka kata tersebut dikatakan ar-raf'u atau marfu. Contoh, misalnya Ustaz buat kata kitabun. Perhatikan lagi. Kitabun. Ya, di sini dhammah atau dhammatain. Nah, perhatikan. Kata kitabun, huruf akhirnya adalah huruf ba. Di sini ada dhammatain. Maka perhatikan, kata ini, kata kitabun dikatakan dalam kondisi ar-raf'u atau marfu'. Nama lainnya marfu'un. Saya ulangi sekali lagi, perhatikan biar paham. Jika sebuah kata huruf akhirnya berbaris dhammatain atau satu dhammah saja, maka kata ini berada dalam keadaan rafa' atau disebut marfu. Paham sampai di sini? Nomor 2. Nanti catatnya. Namanya an-nasbu. Perhatikan dulu. Ini tandanya adalah tanwin an atau
baris fathah. Perhatikan contohnya. Kata kita ban. Perhatikan dulu. Perhatikan. Kalau sebuah kata huruf akhirnya barisnya fathatain atau fathah seperti di contoh ini fathatain, maka kata ini disebut dia dalam kondisi nasab atau disebut dengan mansub. Paham? Dari sini. Saya ulangi. Kalau sebuah kata huruf akhirnya berbaris fathah atau fathatain, maka kata tersebut kondisinya adalah an-nasbu atau mansub. Paham dari sini? Oke, nomor 3. Al-jarru. Nih tandanya kasroh atau kasrotain. Contoh kata kitabin. Perhatikan. Nah, kalau sebuah kata huruf akhirnya barisnya kasroh nih atau kasrotain yang ini, maka kata tersebut dalam keadaan al-jarru atau disebut bahasa lainnya majrurun. Paham ya? Baik. Yang keempat, lihat. Al-jazmu. Barisnya sukun. Nah, perhatikan. Kalau sebuah kata akhirnya barisnya sukun, maka kata ini dalam kondisi al-jazmu atau disebut bahasa lainnya majzumun. Antum paham? Nggak paham? Yang mana yang nggak paham? Yang ini nggak paham. Saya ulangi, antum dengar ya. Kalau sebuah kata huruf akhirnya di sini lam yaktub, huruf akhirnya huruf apa di sini? Huruf ba. Nah, kalau sebuah kata huruf akhirnya barisnya sukun, di sini ba-nya barisnya apa? Sukun. Maka kata ini kondisinya adalah al-jazmu atau disebut dengan majzum. Udah paham atau belum? Paham? Paham atau enggak? Paham atau enggak? Paham? Coba ulangi. Lam, coba baca lam. Coba keras suaranya. Lam yaktub atau lam yaktubu? Yaktub. Oke, jelaskan. Lam yaktub. Jelaskan kenapa? Bukan huruf akhirnya ba, memang huruf akhirnya ba. Belum paham. Saya ulangi lagi. Perhatikan, siapa nama antum? Namanya siapa? Zulfikar. Tengok Zulfikar. Kalau sebuah kata huruf akhirnya berbaris sukun. Saya ulangi lagi. Kalau sebuah kata huruf akhirnya berbaris sukun, maka kata tersebut kondisinya adalah al-jazmu atau majzum. Paham atau enggak? Paham atau enggak? Paham, ulangi. Maka dibaca jazm. Ini barisnya sukun. Ini boleh dibilang majzum atau jazm di sini. Nih, yak, kafnya ini boleh? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Tapi barisnya sukun. Ayo,
Fikar. Oke. Antum bisa jelaskan yang ini? Susah? Bisa. Coba yang ini. Jazam ini coba jelaskan. Iya. Jadi jazam itu apabila, Fikar, perhatikan, kalau huruf terakhir nih, barisnya sukun, maka kata tersebut berada dalam kondisi jazam atau disebut majzum. Ulangi. Ayo ulangi. Apabila huruf jazam, antum bisa ulangi? Ulangi. Jika akhirnya sukun, maka dibilang jazam. Iya. Bila huruf terakhir, tengok, huruf terakhir barisnya sukun, maka kata tersebut dalam keadaan al-jazmu atau majzum. Bisa ulangi, Fikar? Ulangi. Maka kata tersebut kondisinya jazam atau majzum. Ulangi lagi sampai lancar. Antum coba ulangi, capek dia mungkin. Ayo ulangi. Iya, kondisi. Kan tadi Ustaz bilang, kata dalam bahasa Arab memiliki kondisi. Jadi ini semua namanya kondisi. Waalaikumsalam. Jadi ingat ya, kondisi atau keadaan. Kondisi itu artinya apa? Keadaan. Berarti kalau dibilang kata tersebut dalam keadaan ar-raf'u, berarti antum harus ingat, oh ar-raf'u, baris akhir katanya, baris akhir kata atau huruf akhir kata. Cuma huruf akhir doang. Huruf akhir. Paham di sini yang lain? Paham? Bukan huruf awal, tengah, bukan. Huruf akhir doang. Paham ya? Yang berapa ini? Udah lewat. Baik. Mudah-mudahan apa yang saya ajarkan hari ini bisa antum pahami ya. Apa? Tugas yang kemarin kumpul di sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.